Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Kali ini saya senang sekali. Adalah yang istimewa, saya akhirnya ketemu dengan Bang Adli Abdullah yang sering saya lihat pendapatnya di YouTube. Biasanya sama teman saya pernah si Nizar. Ya. Nizar itu adik kelas di teknik, dia kimia tapi saya sipil. Banyak yang tertarik dengan Bang Adli ini adalah sejarawan lulusan dari USM ya Bang. Saya Waalaikumsalam ya. Oh, iya. Ini bagi pemirsa teman-teman sekalian, saya sama juga dengan Bang Win ini. Win Wanur, kami kan udah ketemu di udara selalu. Di udara selalu. Dulu pernah saya tulis di Facebook, pernah beliau debat panjang. Waktu saya tulisan dulu pernah Aceh Kahgayo. Aceh Kahgayo. Aceh Kahgayo. Tulisannya Serabi kan. Ya. Jadi akhirnya jadi debat panjang ya. Panjang, ya. Waktu saya kan mengacu kepada tulisan HR Gip dulu ya. HR Gip, ya. HR Gip tentang apa? Tentang hikayat raja-raja Raja Pasai. Raja Pasai ya. Yang HR Gip. Saya dulu kuliahnya di saya kan asli Bateli sama Langar. SD, Min, MSen, Man Aceh. Kemudian kuliah Fakultas Hukum Malaysia. Iya. Udah S2 di Malaysia di USM, UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Oke. Kemudian S3-nya di USM, di Universiti Sains Malaysia di School of Humanities. Kajian saya tentang sejarah. Tentang sejarah itu waktu S3. Waktu ngambil doktorat. Jadi makanya waktu saya ambil doktorat saya ini, karena saya backgroundnya hukum. Jadi kan banyak orang hukum kan tugasnya kan menghukum, menghukum adili. Karena akhirnya pembimbing saya, kamu ini bukan hakim, orang sejarah nggak boleh hakim, no history without dokumen. Kamu ini yang menganalisa saja. Akhirnya saya, Prof Ambalakan namanya, orang India. Kamu ini harus kuliah lagi di ambil mata kuliah namanya sit in. Tidak wajib dia, karena kita mana kurang do sit in di bidang metodologi. Akhirnya saya diperkuat metodologi tentang sejarah, sehingga tulisan-tulisan saya tidak menghukum orang. Oke. Tadinya itu hukum, jadi terpengaruh waktu ini sejarahnya. Tesis saya ini, karena saya ini kuliah di Fakultas Hukum, mungkin saya buat tentang sejarah hukum. Termasuk sejarah hukum adat di Aceh. Sejarah hukum adat di Aceh untuk suku-suku lain juga selain Aceh. Udah adat itu dalam perspektif, bukan adat yang perspektif sekarang. Adat itu undang-undang. Undang-undang. Jadi waktu Aceh masih berbentuk negara dulu, sudah hukumnya itu yang dijadikan hukum adat. Adat Mukuta Alam. Ya. Kalau orang Barat menyebutnya misalnya seperti Falangon, semua itu menyebutnya dengan adat Aceh. Jadi, tapi yang disebut adat Aceh itu sebetulnya bukan adat dalam pengertian etnisitas kita sekarang ya, tapi adat dalam ketika Aceh masih berbentuk kerajaan. Atau misalnya di Bali sini ada kerajaan Badung dulu, mereka punya hukum adatnya, punya itunya, jadi itu. Jadi hukum adatnya bagaimana adat pelabuhan, misalnya barang-barang yang masuk ke pelabuhan kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh dulu kan pelabuhannya kan di pantai barat, Iku, Pariaman, Perak, itu kan, itu masuk pelabuhan Aceh. Jadi pelabuhan besarnya di Bandara Aceh Darussalam. Kemudian setiap orang yang barang yang masuk dan barang keluar itu dikenakan pajak. Pajak itu dalam adat Mukuta Alam disebut adat. Makanya yang adat Baputu Merhum itu. Ya itu. Jadi adat Baputu Merhum itu sebenarnya itu hukum sebenarnya sudah pun kalau disebut hukum di sana kaitannya dengan agama gitu. Contohnya hukum Mbak Syekh Kuala itu kalau disebut hukum dalam Aceh itu dulu sebenarnya agama kaitannya. Agama. Jadi adat Mbak Potumurhum, adat itu sistem pemerintahan. Maka itu termasuk sistem pemerintahan dokumen lebih kuat pada makna carta itu. Jadi sebetulnya kalau di waktu itu disebut adat itu lebih seperti konstitusi kalau sekarang konstitusi. Ini ya. Seperti konstitusi. Kalau istilah Falangan disebut ground norm. Maka disebutnya ground norm kerajaan Aceh. Maka itu kan diterjemah oleh Falangan menjadi
Falangan menerjemahkan The Erecting Aceh Vanhet Sultanat. Jadi adat-adat Aceh ini pada undang-undang kerajaan Aceh pada masa Kesultanan. Jadi undang-undang. Nah, jadi begitu ya, saudara-saudara sekalian. Jadi kadang-kadang kita itu terjebak di dalam istilah. Ketika berbicara tentang hukum, kita bayangkan hukum seperti sekarang gitu ya, dengan undang-undang konstitusi. Nah, kalau di zaman dulu dalam bahasanya menggunakan Melayu, Aceh itu disebut hukum itu bukan hukum dalam pengertian kita sekarang, tapi itu kaitannya dengan agama, Bang ya. Seperti makanya hukum Mbak Syahkuala. Hukum Mbak Syahkuala. Kanun itu lebih kepada aturan. Kalau sekarang PP. Kalau sekarang PP itu dilambangkan dengan Betul Pahang. Kenapa? Karena pada saat itu sudah ada Kanun Pahang yang dibuat oleh Sultan Abdul Ghafur. Jadi Sultan Abdul Ghafur punya anak dia Sultan Ahmad, ya kan? Sultan Ahmad ini itulah yang anak Sultan Ahmad Iskandar Sani yang menjadi Sultan Aceh. Sultan yang pengganti Iskandar Muda. Jadi Abdul Ghafur itu Sultan Pahang. Jadi kerajaan Pahang ada membuat kanun Pahang. Kanun itu kemudian dalam sejarah satu dibawa ke Aceh, satu dibawa ke Patani, satu tinggal di Pahang. Itulah disebut Kanun Pahang. Maka orang Aceh supaya mudah disebut Kanun Mbak Betul Pahang. Itu besar juga kitab undang-undang Kanun Pahang itu. Sekarang tersimpan di Museum Negeri Pahang. Gitu. Jadi begitu ya, saudara-saudara, ketika kita bercerita tentang Aceh, ini Bang Adli tadi dikatakan Aceh itu jangan dibayangkan provinsi Aceh sekarang. Jadi Aceh ketika berbicara tadi adat Mbak Putu merhum, kanun Mbak Putu Pahang, hukum Mbak Syahkuala itu, Aceh saat itu bukanlah Aceh seperti sekarang, tapi sampai ke Pariaman, sampai Pahang di Malaysia itu wilayah Aceh zaman dulu. Makanya raja-raja Aceh juga dari berbagai tempat saat itu ya Bang. Benar. Jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman juga yang mungkin di luar Aceh yang tidak paham betul bagaimana dinamika kami di Aceh, tulisan Bang Adli yang tadinya kita berdebat panjang itu, Aceh kah Gayo itu, karena di Aceh itu banyak sekali sebetulnya suku ya, ada dinamika di sana. Terus karena konflik kita Bang ya, di konflik kita itu kan yang dikedepankan itu ultranasionalisme sejak zaman Belanda dulu, begitu polanya kita mengembangkan semangat keacehan itu, sehingga di dalam sendiri kadang-kadang ada friksi gitu. Jadi antara suku Aceh yang ini, suku Aceh yang sana, karena kami tidak saling mengerti bahasa. Saya kebetulan bisa bahasa Aceh pesisir, jadi kalau bukan di video, bukan di rekaman ini, biasanya saya bicara dengan Mbak Adli itu menggunakan bahasa Aceh. Ya, bahasa pesisir gitu. Nah, bahasa Aceh pesisir sendiri di dalam salah satu podcastnya Bang Adli bilang itu aslinya itu bahasa dari Champa ya Bang ya. Dan itu juga bahasa Vietnam Tengah. Jadi mungkin ini kan penonton di channel ini nggak tahu sebenarnya Bang ya seperti apa kita di Aceh itu. Banyak orang-orang menyangka karena penonton channel sini kebanyakan bukan orang Aceh. Channel saya, jadi mereka itu nggak tahu, bayangan mereka itu Aceh itu pasti namanya Teku, pasti namanya Cut, gitu kan. Jadi nggak tahu kalau di Aceh itu ada banyak sekali suku kita yang macam-macam yang membentuk satu satu entitas yang bernama Aceh. Sebenarnya gini. Aceh itu kan negeri baru, negeri baru. Sebenarnya nggak ada Aceh dulu ya, ada dulu Pasai. Makanya banyak kalau kita sejarah kita lihat bagaimana Kesultanan Pasai mempengaruhi Islam sampai ke Asia Tenggara, ya kan? Sampai ke Majapahit. Ada misalnya Putri Pasai kawin dengan Raja Majapahit kan, yang dibawa ke sini sampai Islam itu semua. Itu sebenarnya pas Aceh itu baru muncul itu setelah munculnya Portugis. Jadi memang baru sekali Aceh itu sebenarnya sebagai entitas yang bernama Aceh itu kerajaan sebagai negara itu. Jadi karena dia Portugis, setelah Portugis menakluki Pasai 1511, awal abad 16, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque kan. Jadi setelah itu 1511 banyak tokoh-tokoh Islam di Asia Tenggara mencari daerah spot perdagangan baru. Yang dulunya sebenarnya Aceh ini itu yang tidak ada Aceh itu sebuah hulu balang kecil yang ada di Aceh besar sekarang, tunduk pada kerajaan Pedir. Pedir sekarang Pasai Pedir kan. Itu kemudian tahun 1514 oleh seorang penggagas kerajaan Aceh yang tidak bodoh bidi namanya
Mugayat Shah. Dia kemudian mendeklarasi kerajaan Islam Yerusalem. Itu tahun 1514. Ya, jadi 1511 Portugis menakluki Pasai, kemudian menakluki Malaka, menakluki Malaka. Kemudian Pasai udah duluan ditakluki oleh Portugis. Oh, sudah duluan ditakluki. Jadi dia Portugis sebelum datang ke Malaka, dia datang dulu ke Pedir. 1507. Dari Pedir dia ke Pasai. Maka Pasai, Pedir udah bagian kerajaan Portugis saat itu. Dari situ dia membangun angkatan bersenjata untuk menyerang Malaka di. Jadi sebetulnya Portugis itu ke Pedir dulu baru menyerang Malaka. Pedir dulu. Ke Pedir, Raja Pedir King Arden sudah bagian kerajaan Malaka. Kemudian juga Raja Pasai saat itu sudah tunduk ke Malaka. Udah bagian kerajaan Portugis. Ya kan, ini kan kalau kita baca dokumen sejarah itu kan. Itu di mana bisa baca dokumen sejarah? Banyak itu termasuk catatan-catatan perjalanan Alfonso d'Albuquerque itu. Karena dia kan perintah Raja Miguel, kalau tidak salah itu Miguel, jadi perintah Raja Portugis untuk datang ke Nusantara, karena kan ini kan dimulai karena Islam kan telah menakluki Konstantinopel. Jadi udah menakluki kota Konstantinopel, sehingga dia mencari rempah Portugis kan mencari sini rempah nih ke timur. Waktu ke timur, dia ketemukanlah pertama di Kuta di Afrika, sampai ke Tanjung Harapan, sampai ke India, masuk ke India, kemudian masuk ke Selat Malaka. Cuma Selat Malaka dia takluki Malaka. Kemudian oleh pembesar Malaka ini mendirikan kerajaan baru Aceh Darussalam. Itu yang pendiri Aceh Darussalam itu dari Malaka. Sebagian orang Malaka, sebagian dari Aceh. Jadi orang-orang ini kan pembesar Islam. Jadi pembesar Islam dia tidak mau tunduk ke Portugis. Di Malaka kan pusat perdagangan Islam saat itu kan di Malaka. Tidak mau tunduk lagi Portugis. Jadilah kerajaan baru berada di Bandar Aceh sekarang. Kemudian kerajaan baru ini didukung oleh Turki. Ini kan pedagang-pedagang Islam ini sebenarnya didukung oleh Turki karena ada kesalahan kebijakan Portugis saat itu, di mana dia membunuh, kalau kita baca dalam dokumen-dokumen sejarah, jemaah haji 313 orang tahun 1530, sehingga marah sekali Turki, sehingga Turki membackup Aceh. Itu Aceh menjadi besar itu karena Turki di belakang. Gitu. Karena sebetulnya Aceh ini kan seperti Sumatera juga umumnya. Dulunya itu kan lebih banyak itu pelabuhan, kota-kota pelabuhan kecil. Kota pelabuhan kecil, tapi sebenarnya yang lebih banyak itu peradabannya kan di tengah, apakah itu mulai Pagaruyung gitu, kemudian ke daerah Mandailing, ke Batu, pokoknya di tengah sampai ke Gayo gitu kan, di tengah gitu. Sementara kalau di pinggiran itu kan rawa-rawa, dulu kan nggak banyak gitu, itu kan peradaban baru kan. Jadi artinya yang ke Aceh itu sebetulnya itu dari kumpulan dari banyak kerajaan-kerajaan Islam yang pedagang-pedagang Islam yang ini ke sana yang mendirikan Aceh. Jadi membackup kerajaan Aceh. Dan saat itu Acehnya belum ada sebagai kerajaan. Sebagai kerajaan besar belum. Dia hanya sebuah pelabuhan. Yang kemudian itulah oleh namanya Sultan Mugayat Shah mendeklarasikan kerajaan Islam Aceh Darussalam. Di belakangnya pedagang-pedagang Islam yang ada di Malaka yang dulu berdagang itu. Saat itu yang di Aceh itu siapa, Bang? Orang dari mana itu yang dulu di awal sebelum di backup oleh orang-orang dari ini? Orang Aceh asli itu orang Gayo, Batak. Nah, makanya kalau sampai dengan Sultan Alauddin Shah Al-Qahar yang berkuasa 1535-1565 itu masih konflik antara orang asli Aceh yang orang asli Aceh ini. Asli Aceh artinya Gayo. Gayo, itu orang Gayo, orang asli Aceh itu berada di disebut orang Batak Gayo itu sama, ya kan? Yang berada di Lam Leot Indapuri dengan orang India yang ada di Tanah Abang. Jadi Lam Leot itu dengan Tanah Abang jauhnya hanya 10 km. Lam Leot itu Aceh besar. Jadi sehingga kalau kita baca dokumen-dokumen Belanda Van Langen, dikatakan hukum Islam berlaku pertama karena konflik antara penduduk asli Aceh, ini orang Gayo ini, Batak
dengan orang India. Dengan orang India. Dengan orang India. Kenapa? Karena si India ini mengganggu gadis orang asli ini. Akhirnya oleh Sultan Alauddin Shah Al-Qahar yang berkuasa 1535-1565, beliau memberlakukan hukum Islam pertama. Menghukum si India ini, merajam si India ini, menyenangkan orang yang asli ini. Sementara kalau Sultan Riyad Shahnya sendiri asli, orang asli atau ya dari kumpulan pedagang yang datang tadi? Itu ada dua teori. Yang satu mengatakan bahwa Sultan Alauddin Shah Al-Qahar, Sultan Mughayat Shah ini berasal daripada cucu Abdullah Malikul Mubin. Abdullah Malikul Mubin gubernur Abbasiyah di Turkistan. Ya itu ada koneknya, makanya kalau di Gayo itu kan ada disebut kita itu datang dari Turki, dari itu mungkin kaitannya dengan itu, kemudian dibuatlah semacam dongeng sebagai mitos, jadinya macam-macam karena mulut ke mulut. Tapi ternyata kaitannya dari Turki itu mungkin dari teorinya Abdullah Malikul Mubin. Abdullah Malikul Mubin gubernur Abbasiyah dia. Dia gubernur Abbasiyah di Turkistan. Waktu itu berarti masih di Baghdad, Khalifahan. Masih di Baghdad. Bahkan kalau itu pengaruhnya ke Pasai. Di Pasai itu ada cucu kuburan namanya Khalifah Abbasiyah terakhir. Abbasiyah yang baru masuk Ulagu Khan, ya kan? Itu sebagian keluarga Abbasiyah tuh lari yang ke Pasai. Tapi sekarang kuburannya samping Nyah Rasiyah itu, sangat jauh, kira-kira 30 meter dari kuburan Nyah Rasiyah itu. Berarti waktu itu kan belum ada istilah sultan, Bang, ya? Pasai udah ada. Pasai udah ada. Pasai. Berarti itu setelah Turki Turgil Bey itu menyerang ini Abbasiyah itu sebelumnya. Sebelum itu kan yang menyerang Abbasiyah itu kan Hulagu Khan. Yang terus yang Baghdad itu kan. Khalifah terakhir namanya kan Mu'tasim Billah. Khalifah Mu'tasim Billah kan di itu. Cucunya itu tempat menyelamatkan diri ke Pasai. Belum ada Aceh. Jadi hubungannya hubungan udah lama ini. Karena kita ini kan nggak biasa gitu, Bang, ya, misalnya umpama mengkaji sejarah itu secara kritis gitu, secara ilmiah gitu, sehingga akhirnya ketika kita ngomong Aceh itu lebih banyak ke fanatisme, tapi sebenarnya dasar dari kita, entah logika kita, akademisnya, entahkah itu bukti sejarahnya itu seringkali nggak ada gitu. Kita sebut Aceh, sementara Aceh sendiri kapan munculnya, kapan ini kita nggak ada ini, kapan kita menjadi satu bangsa gitu, kapan jadi ini kan nggak ada, Bang, ya. Benar. Sebenarnya sebelumnya Aceh itu baru muncul abad ke-16. Jadi kira-kira sama dengan kedatangan Belanda ke sini lah ya, Portugis, Belanda, orang Eropa gitu. Orang Eropa, karena awalnya ini kan kedatangan orang Portugis ke sini, ini ke Nusantara ini awalnya kan setelah Marco Polo datang. Maka kalau kita jadi mereka tahu jadinya ada itu ada negara di timur itu karena Marco Polo. Jadi Marco Polo ini kalau kita baca di buku Marco Polo, The Travel of Marco Polo, yang ditranslated oleh Prof. Adonici itu dikatakan bahwa Marco Polo itu kan pergi ke timur itu bersama Niccolo Polo, ayahnya. Kemudian ayahnya meninggal di Cina, dia bersama Kubilai Khan. Waktu Kubilai Khan sebelum meninggal, dia bilang pada Marco Polo itu, di buku itu diceritakan jelas sekali, kamu itu harus meninggalkan Cina, karena ini Cina terjadi pemberontakan, kamu akan mati di sini. Maka dia bersama dia, Marco Polo ini oleh Kubilai Khan disuruh bawa putri namanya Prince Kaukacin untuk calon permaisuri Argun Khan di Persia. Dibawa oleh Marco Polo bersama 2.000 pasukan Cina untuk membawa putri Kaukacin ini. Jadi karena west monsoon, angin barat, karena lembu itu west monsoon, sehingga mereka singgah di Pasai. Belum ada Aceh. Tahun 1292 belum ada Aceh. Jadi di Pasai itu penduduk asli dengan orang India terus juga ini. Tetap konflik penduduk asli orang India. Jadi India ini banyak ditelisir sebenarnya. Karena saya pun ingat dari kami di dongeng-dongeng gitu di Gayo ya, kakek saya sebelum tidur cerita gitu. Jadi digambarkan
kan orang yang pemberani, orang pintar itu dibilang nanti kamu jangan pergi ke negeri Maladewa gitu kan. Mungkin Indianya masuk Maladewa. Maladewa itu katanya jangan pergi ke negeri Maladewa karena di sana banyak penipu. Nanti ini begitu. Jadi dongeng-dongeng di Gayo itu ada banyak cerita seperti itu. Marco Polo nulis itu. Dia nulis di Marco Polo buku dia, kata dia ini cerita konflik Gayo dengan orang India ini. Ya, ini wow ya, sama cari buku Marco Polo. Jadi di situ benang merahnya. Kalau kami kan nggak melihatnya itu secara sejarah dari bukti primer kan, tapi seperti Turki tadi itu di sana kan udah berbentuk dongeng Bang ya. Jadi misalnya katanya putri kirim dari Turki datang ikan itu kan dongeng. Cuma kalau itu dari folklore itu kan bisa kita tarik kaitkan dengan sejarah yang Abang cerita tadi. Sama dengan konflik India tadi pun itu menariknya kalau di Gayo itu kita nggak catat itu secara sejarah ini kan. Tapi rasa dari konflik itu seperti itu ceritanya. Jadi di Gayo itu nanti dikatakan kamu kalau misalnya jangan ke negeri Maladewa, orang begini, bagaimana nanti si protagonisnya itu menang dengan orang Maladewa, ditipu dia, tipunya seperti itu ceritanya. Marco Polo dia tulis aja. Ini sejarah konflik orang India ini dengan orang Gayo ini kan. Itu Marco Polo dia bilang bahwa gini. Jadi pada suatu hari orang India tiap hari kerjanya menipu, big liar kata dia. Kata Marco Polo big liar kan. Kerja penipu katanya. Menipu orang lokal ini lamber niaga. Jadi Marco Polo ikut kan 6 bulan dia tinggal di Pasai. Ini tahun 1292. Kan tinggal. Berapa tahun Bang di Pasai Marco Polo? 6 bulan. 6 bulan. Di tahun 1292 dia di Pasai. 1292 Masehi ya kan abad 13 bersama Melko Saleh dia. Jadi katanya bahwa tiap hari orang India menipu orang Gayo ini kan kerja orang India ini kan. Jadi akhirnya tidak tahan si Gayo ini, dia bunuh si India ini dan dia makan. Dimakan. Jadi dia bilang ini itulah cerita orang Batak makan orang. Bukan di Danau Toba di Sulawesi di Maluku Saleh itu kan. Di Sulawesi dikejar sama orang saya. Marah. Ya, marahnya. Kenapa marah? Karena penipu. Kata big liar. Big liar. Penipu ulung orang India ini. Itulah maka ada istilah di Aceh itu kalau ada India bunuh itu jadi folklore. Makanya kalau sebenarnya saya menariknya itu kalau kita bicara folklore ini, bahkan folklore itu pasti dia ada ini sejarahnya gitu. Kenapa cerita itu menjadi seperti itu? Kenapa ada cerita orang Gayo itu dari Turki, umpamanya nenek moyangnya, kemudian juga seperti itu tadi cerita ke negeri Maladewa itu di sana penipu semua. Itu cerita yang turun temurun gitu. Apalagi kami itu kan saya itu dari Ishak ya. Jadi Ishak itu kan peradaban. Maulana Ishak itu nenek moyang kami katanya. Tapi kan Maulana Ishak. Maulana Ishak. Jadi kalau di Ishak itu orang-orang di sana lah percaya kalau keluarga kita tuh langsung keturunannya Maulana Ishak. Karena kita kan imam di situ. Jadi imam. Jadi itu diturunkan turun temurun. Ceritanya seperti itu. Tapi kalau orang tanya mana buktinya nggak ada gitu kan. Jadi cuman masyarakat aja yang memperlakukan kita seperti itu gitu. Iya, makanya sebenarnya yang menyatukan Aceh itu Islam. Dari awal makanya waktu Malaka ditakluki 1511 sehingga pusat perdagangan, munculnya kerajaan baru, kerajaan Islam Aceh Darussalam. Maka itu dideklarasinya Islam, kerajaan Islam. Iya, karena memang kita kan beda sekali dari semuanya. Bahasa beda, adat budaya beda, cara hidup berbeda gitu. Tapi yang menyatukan itu cuman Islam. Islam. Makanya bahasa persatuan di Aceh dulu bahasa Melayu. Maka dokumen pertama bahasa Melayu, bahasa yang ditulis bahasa hikayat ditulis bahasa Aceh itu hanya hikayat Kocok Mamat. Itu sebelum abad 18. Abad 18 baru ya. Jadi dia setelah setelah terjemahan dari Syah Kuala itu Bang. Jauh sekali. Udah ratusan, udah berbilang abad lah ya. Berbilang abad itu. Jadi kalau makanya kalau kita lihat misalnya kan hikayat Raja-Raja Pasai itu bahasa Melayu ditulis. Kemudian tafsir Al-Quran pertama bahasa Melayu Mustafid itu oleh Syekh Abdul Rauf bahasa Melayu. Kemudian surat Mi'raj Sultan itu semua bahasa Melayu. Karena kalau kita baca buku itu ada penulis baru itu namanya
Aceh Contribution to Standard of Melanis, judul bukunya itu. Jadi kontribusi Aceh terhadap Melayu. Ya. Jadi kontribusi ilmu itu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Itu orang Aceh. Orang Aceh. Ya. Jadi Aceh itu kerajaan, bukan Aceh suku seperti hari ini. Ya. Makanya maksudnya saya bilang di sini tadi untuk perjelas bahwa ketika kita bicara Aceh di zaman itu bukan Aceh yang provinsi seperti sekarang. Tapi kita sampai ke Pariaman, wilayah Malaysia itu sebagian besar itu wilayahnya kita Aceh gitu ya. Kemudian juga ya seperti itu sejarahnya. Karena apa ya? Sekarang kita banyak dalam fanatisme begitu Bang ya, tanpa ada dasarnya apa sebenarnya yang melandasi ini pikiran kita kan. Jadi emosi aja bawaan. Makanya saya suka kadang-kadang ketawa gitu. Orang bilang menjadikan rujukan bahwa Gayo itu pendatang, orang itu Gayo diusir, Gayo itu rujukannya itu kayak Raja-Raja Pasai. Yang itu kan ditulis itu abad berapa? Abad 18. Kalau kayak Raja-Raja Pasai ditulis abad 13. Ya cuma salinan nggak ada lagi salinannya yang Ergib itu. Ergib itu yang dikatakan. Tapi kalau ada benang merahnya karena di Pasai itu juga orang asli orang Gayo. Kalau kita lihat buku Marco Polo itu, kan? Maka gelar merah di Aceh ada gelar merah, ya kan? Kalau itu jadi Marah, Marah Halim, Marah Halim itu kalau di sini ya, di Sumatera Barat. Itu kan dari merah semua. Merah itu artinya raja. Maka kalau kita lihat betul, kalau raja dalam bahasa Aceh, di Aceh dulu namanya Merah. Sedangkan raja itu pengaruh India, bahasa Sanskrit raja. Sedangkan bahasa Arabnya Malik. Sedangkan bahasa Turki Sultan. Maka yang asli itu Merah. Maka kalau kita baca dokumen, saya suka baca Marco Polo, catatan buku Marco Polo itu. Dia sebutkan bahwa nama itu beliau ketemu dengan sultan namanya Merah Sulu. Tapi beliau terjemah dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemah oleh Adonici menjadi Straight of King. Straight of King, raja yang lurus. Diterjemah dalam bahasa Arab Malik As-Saleh, artinya Merah Sulu juga. Malik As-Saleh itu sebenarnya bahasa Arab dari Merah Sulu. Jadi Merah Sulu itu raja asli orang penduduk asli setempat yang masuk Islam. Jadi kira-kira itu kayak Christopher Columbus lah ya. Itu kan orang Inggris, Christopher Columbus. Aslinya namanya Cristoforo Colombo. Ya kan? Jadi dari bahasa-bahasa itu kan beda-beda dia kan. Sebenarnya Christopher Columbus itu sampai pergi ke Amerika setelah baca buku Marco Polo. Dia kan gini, Marco Polo ini setelah dia nulis, pulang dia dari Cina sampai singgah di Pasai, sampai pulang ke Venesia, Italia, dia kan cerita buat semacam diskusi lah kalau istilah sekarang. Sehingga orang katanya dia udah gila, banyak ngomong yang tidak jelas, kan orang tidak paham saat itu kan. Akhirnya dia dimasukkan penjara. Marco Polo masuk penjara. Marco Polo masukkan penjara. Kemudian dalam penjara dia minta kepada ratu di sana supaya karena dia jangan banyak ngomong, dia kertas suruh nulis, ditulislah semua. Maksudnya dia tulis dia pernah tinggal di Pasai itu cerita India penipu. Itu dia tulis di penjara. Waktu dia balik ke Venesia Italia, dia tulis 200 tahun kemudian, kan 1292 itu kan, 200 tahun kemudian, daerah 1499 kan, 1495. Dan Italia pun belum ada waktu itu, masih negara Venesia. Venesia belum ada Italia. Dibaca oleh Christopher Columbus untuk mencari India. Dibaca buku itu, maka dia mencari India, dapatlah Indian dan Amerika. Mukanya kebetulan sama juga sama kita di Indonesia. Jadi dia membaca buku Marco Polo ini. Jadi kisah yang kita sebutkan ini lama ada. Jadi orang mau pernah mengatakan saya orang Gayo udah sejak apa itu penduduk asli aja kalau saya. Itu jadi sekarang kalau saya baca di medsos itu komentar Bang Adli banyak orang bilang buzzernya jadi saya ini kan ilmuwan, kita ngomong apa yang kita tahu ya. Bisa saja orang lain tahu lain, tulis lain. Tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman kan maksudnya kalau secara ilmuwan kita berbicara itu kan nggak bisa kita asal bantah. Nyan nek lun pegah agenya kan nggak bisa seperti itu gitu. Maksudnya
ada maksudnya sumber-sumbernya gitu. Bahkan kalau dalam sejarah Bang Andi, ya mungkin Bang Andi lebih cocok ngejelasin. Cuman karena namanya kalau sejarah itu kan kalau mau dibantah pun kan dia ada bukti primer, sekunder, ada pendukungnya gitu bahkan. Cuman kalau sekarang inilah masalahnya kita dengan media sosial ini ya, semua jadi egaliter. Egaliter artinya semua anak yang mungkin baru baca apapun dia setara jadinya semua gitu. Bisa ngebantah mau profesor, kamu siapa gitu. Siapapun bisa bantah, semua bisa ngomong apapun. Kan itu dengan media sosial ini. Kurasi nggak ada lagi gitu. Makanya kadang-kadang saya buat di sini orang bilang, kenapa sih buat kayak begitu katanya? Karena harus dilawan, karena sekarang maksudnya di media sosial ini mana yang paling banyak diinikan orang itulah kebenaran, itu masalahnya. Jadi kalau namanya akademisi umpamanya Bang Adli gitu memilih diam untuk melihat itu, yang jadi kebenaran yang itu. Yang salah itu yang benar kan itu yang terjadi sama kita juga di Aceh selama ini karena nggak adanya diskusi-diskusi sejarah itu yang sehat seperti ini Bang kan. Jadi apalagi di zaman Soeharto Sara kita nggak bisa diomongkan. Jadinya hal-hal seperti ini nggak terbiasa kita. Diskusi itu berbeda pendapat itu dianggap seperti tabu, nggak baik gitu kan. Jadinya kita nggak bisa akhirnya menguji argumen-argumen sejarah itu nggak bisa kita uji jadinya. Nah, ini soal balik ke raja-raja tadi lagi Bang ya. Misalnya katanya raja-raja Aceh itu sampai terakhir bisa bahasa Gayo Bang ya. Karena gini, ini kan penduduk Aceh itu kan pertama maka dulu ada istilah Surune dengan bungong jempa kan. Surune kan di Gayo, bungong jempa kan di pesisir. Ya kan? Maka sebenarnya bahasa Aceh ini kan bahasa pendatang juga. Bahasa dari Campa. Itu bahasa pendatang. Maka saya bilang tadi bahasa pengantar resmi kerajaan Aceh bahasa Melayu. Datang bahasa Campa ini karena dulu Campa kan negeri Islam. Negeri Islam, saya udah pernah ke Campa. Jadi negeri Islam besar. Kemudian dia diserang oleh Cina waktu dia sampai ke Kamboja. Jadi Campa itu udah menguasai Kamboja. Sudah sampai ke Siem Reap. Nanti kalau kita pergi Siem Reap itu banyak candi-candi udah dirusak oleh orang Campa. Dan orang Kamboja itu marah pada orang Cam. Karena katanya yang merusak candi-candi mereka. Kenapa dirusak? Karena mau dimasukkan Islam kan. Rupanya di sana diserang di ibu kotanya oleh Cina. Nah, waktu diserang oleh Cina, mereka itu sampai menyelamatkan diri sampai ke Aceh. Sebenarnya bukan hanya ke Aceh, ke selatan Thailand dan utara Malaysia, Kedah. Maka bahasa Aceh, bahasa Kedah, Penang, Kedah, Patani itu dekat-dekat. Banyak pengaruh bahasa Campa. Oh ya, jadi karena ini pun cerita Campa tadi saya teringat beberapa bulan yang lalu itu Profesor Jasman. Profesor Jasman Ma'ruf dari UTU itu pernah ke Kamboja gitu, ke suku Campa. Diajak ngomong bahasa Aceh nyambung dalam beberapa hal. Saya pernah diajak. Sadwale lumo ikco. Lagi yang anak bungsu itu sama gitu kan. 29 ton sama gitu. Jadi banyak gitu. Nah, itu mungkin hikmah atau adanya media sosial. Dulu yang gitu-gitu kita kan nggak tahu. Jadi kita di Aceh itu tertutup sekali, kita nggak tahu informasi seperti itu. Cuman dengan adanya seperti Profesor Jasman ke sana, kemudian dibuka kan terbuka kita. Oh sebenarnya begini sejarahnya Aceh ya. Itu pernah ada tulisan saya waktu saya pulang Kamboja dulu. Judulnya tentang Cam itu kan, cerita sampai saya pergi ke Siem Reap, cerita itu pernah saya tulis di buku saya, ada juga di buku Membedah Sejarah Aceh. Kemudian oleh Campa ini yang udah sampai ke Aceh ini kan dulu pada istilah Jempa Biren itu kan dari Campa. Banyak pengaruh Campa di Aceh. Maka di Aceh ini pencampuran orang. Ada orang Campa, ada orang Rum, Turki, India. Kalau pantai barat selatan itu dari Sumatera Barat, dari Minang, karena ada perjanjian Painan Treaty. Jadi perjanjian Painan. Sekarang kabupaten pesisir selatannya di Sumatera Barat itu Belanda mengadakan perjanjian dengan kepala-kepala suku untuk supaya Aceh Berkal tidak lagi menjadi bagian kerajaan Aceh. Jadi orang-orang yang tunduk kepada Aceh itu
diberikan wilayah pantai barat Aceh oleh Sultan. Dipimpin saat itu oleh Datuk Makhedum Sakti, kakeknya Datuk Umar Cunyadin. Ini. Ya karena kalau kita bicara Belanda, memang mereka itu kan jeri sekali sama Aceh. Jadi umpamanya kita baca itu buku Max Havelaarnya, namanya Max Havelaarnya Model Tatuli. Itu cerita dia di batubara pemberontakan, kompornya orang Aceh lagi gitu. Di mana-mana ada perlawanan sama Belanda itu, di belakangnya seolah orang Aceh. Sama seperti Palestina sekarang lah, di belakangnya ada Iran. Nah, cuman dulu katanya kan ada pasukan Aceh yang di sana provokator, katanya datang. Kerajaan Aceh itu. Makanya kalau di Sumatera itu kita baca ya di Max Havelaar ini waktu itu kan Aceh kita belum masuk, tapi Singkil udah dikuasai waktu itu Belanda. Dia cerita tentang selalu itu tentang ini pemberontakan itu ada selalu keterlibatan Aceh di situ. Iya, di belakangnya. Jadi itu kan sama seperti sekarang lah di Gaza kan. Di Gaza. Ada Hizbullah, ada Hamas. Yang ininya tetap Aceh. Di belakangnya Jadi Aceh itu terus bermain, makanya Belanda akhirnya kan buat perjanjian dengan Inggris, London Treaty, di mana dalam London Treaty itu pertama 1824 Bengkulu menjadi wilayah kerajaan Inggris. Dari Inggris ke Belanda. Malaka dari Belanda ke Inggris, Malaka sekarang, Singapura dipisahkan dari Johor, Aceh tetap dijamin kemerdekaannya, dan ini tidak sangat mengganggu Belanda. Karena waktu itu Aceh itu posisinya kira-kira kayak Thailand waktu itu, kayak Thailand yang memisahkan Inggris dengan Prancis. Kalau Aceh itu memisahkan Inggris dengan Belanda. Jadi dipisahkan. Baru kemudian Belanda buat perjanjian baru dengan Inggris 1870. Gold Coast dijadikan wilayah yang Pantai Gading sekarang, wilayah dari Belanda. Ivory Coast. Ivory Coast. Gold Coast ya. Ivory Coast. Pantai Gading. Ivory Coast jadi wilayah Belanda, dijadikan ke Inggris, tapi dengan kompensasi Inggris tidak akan mengganggu apabila Belanda menyerang Aceh. Ivory Coast Afrika. Itu kan Prancis. Bukan, Gold Coast. Gold Coast. Gold Coast. Pantai Gading. Gold Coast itu. Kalau Pantai Gading, Ivory Coast. Gold Coast itu dulu Belanda diserahkan ke Inggris. Kompensasinya Belanda, Inggris akan campur. Tapi kemudian terganggu juga dengan waktu Umar sandra kapal di Luk Rigah kan, yang sangat mengganggu Inggris dan Belanda hubungannya. Sebenarnya perjanjian panjang ini yang perlu kita lihat gini, saya lihat kan, Aceh ini dari dulu ini kalau dibawa ke Sarah bisa Sarah, tapi kalau Aceh ini cara bacanya Bang ya, jadi sudut pandang cara kita membacanya itu gimana? Jadi kalau Aceh ini harus dipakai Islam ya. Jadi sebagai nilai-nilai yang sama seperti Bali ini, yang kita bawa adalah nilai-nilai Hindunya, Hindu sebagai Bali budaya, budaya sana dari Islam sebagai budaya, ya kan? Itu jatuh Aceh. Karena kalau Bali pun sebetulnya dulu kan pecah-pecah juga dia, sampai disatukan oleh Empu Kuturan namanya. Kira-kira abad ke-12 juga, abad ke-12, abad ke-11 gitu, disatukanlah semua sekte-sekte seperti ini, jadinya seperti sekarang. Intinya jadi semuanya ya Buddha ya padu alirannya. Buku Turan sendiri sebetulnya ini Buddha dia. Buddha. Buddha dia, jadi dia satukan semua menjadi Bali seperti sekarang. Sejak itu kalau di Bali ini ada 3 dia ininya. Pendeta besarnya, mereka nggak nabi ya, tapi pendeta besarnya jadi Resi Markandeya itu yang bawa Hindu ke sini. Kemudian Buku Turan yang menyamakannya. Nah terakhir itu dan yang Nirata. Abad ke-16 juga. Jadi seperti itu. Jadi memang ada kemiripan, banyak sekali kemiripan antara Aceh dengan Bali ini. Termasuk yang perang habis-habisan Belanda kan cuma kita sama Bali. Cuma Bali ya. Cuma kita sama Bali. Bali pun baru takluk kan setelah Aceh takluk, Van Huyts jadi gubernur jenderal, baru diserang Bali. Bali yang terakhir kan di Indonesia. Van Huyts ya. Van Huyts jadi gubernur jenderal Hindia Belanda, baru Bali diserang. Dan jenderal Belanda yang mati itu cuma di Bali sama di Aceh. Dua aja. Michel di sini, Kohler di Aceh. 4. Jadi 5 jenderal Belanda mati selama perang Hindia Belanda. 1 di Bali, 4 di Aceh. 4 di Aceh. Yang di Aceh itu Kohler, Demeni, Pel, Demolin. Di Bali Michel. Jadi 4 itu. Jadi 5 jenderal Belanda yang mati. Cuma di Aceh sama di Bali. Dan di Bali. Dan serunya di Bali itu pas Michel itu pas Bali ini rajanya raja perempuan pula gitu kan. Dewa Agung istrikannya tuh di Kelungkung.
Jadi bahasanya pun dekat-dekat ya. T-nya itu dekat. Tapi Bali lebih agak dangkal dia T. Jadi di Bali papanya tuti. Nah, di Bali kalau dia Aceh tuti. Lebih dalam dia T-nya. Jadi memang di situ ada kemiripan dan juga yang sama-sama kuat dengan agama itu kan cuma dua ini Bali. Makanya saya pernah ketemu dengan Dubes Uni Eropa kan. Waktu dia bilang Aceh ini takut dengan syariat Islam di Aceh. Saya bilang jangan takut, Islam di Aceh itu budaya dan ini sudah menjadi bagian part of their life. Bagian kebudayaan mereka sama seperti Bali. Nah, jadi itu juga menarik kenapa Islam sebagai budaya itu Bang ya. Saya pernah dengar wawancaranya Profesor Bowen di TV Prancis ketika waktu Charlie Hebdo dulu. Di sana kan ada Islamofobia. Kalian salah melihat Islam itu katanya. Islam kalian itu cuma di negeri Maghribi. Itu budaya mereka katanya. Saya doktoral saya di Aceh katanya gini. Ya, enggak seperti itu Islam seperti ya kalian lihat Gayo itu dia tulis. Doktornya di Gayo. Dokter di Gayo. Kemudian dia itu lebih menjadi mendalami Islam, konflik Islam dengan Barat di Prancis. Jadi sekarang itu dia seperti duta besar Islam untuk negeri Barat lah, untuk menjelaskan itu seperti Islam. Jadi dia jelaskan itu seperti di Gayo. Kalian melihat bahwa di Islam itu perempuan nggak diperlakukan secara setara katanya kan. Di Gayo nggak begitu katanya. Di sana satu kesatuan ekonomi, dia bilang gitu. Kalau nikah, kalau di Maghribi itu laki aja yang menentukan, kaum laki-laki gitu. Di Gayo enggak katanya, perempuan justru orang mendekati perempuan, pihak keluarga perempuan gitu, maksudnya bibi, ibu itu yang menentukan, yang bapak-bapak malah nggak ngurusin gitu siapa yang mau nikah katanya gitu. Jadi maksudnya dia bilang itu Islam seperti abang bilang udah jadi budaya di sana itu. Termasuk juga soal wisata ya. Waktu saya balik ke sana orang bilang ya makanya kita Aceh ini nggak kayak Bali. Saya bilang jangan, Aceh itu udah betul dengan syariat Islamnya. Jadi karena nggak semua orang itu mau berwisata ke Bali, ada nilai-nilai kadang-kadang di situ kan. Seperti di Aceh, orang justru ke Aceh itu karena di sana syariat Islam. Orang nyari makanan halal. Karena saya pernah ngomong waktu itu di sana di Gayo waktu Lebaran, saya tanya Bapak jenggot ini, kenapa Pak kesini? Dia dari Medan, kenapa nggak ke Toba? Aduh, saya ini bawa anak, katanya bawa menantu. Kalau saya ke Toba nanti perempuan pakai celana pendek, saya sini kan nggak ada katanya. Ke kafe dengar musik nggak ada alkohol, nggak ada apa. Jadi banyak yang nyari itu juga. Kenapa kita harus dibalikan semua gitu saya bilang. Kok di Aceh itu jadi jangan jadikan Bali sebagai contoh wisatanya saya bilang. Karena Bali ini sukses justru dengan orang banyak salah ya Bang ya. Ke Bali ini ngerasa Bali karena alamnya bagus apa enggak. Sebenarnya karena budayanya lebih banyak. Saya ngomong di sini dengan orang-orang Barat di sini lebih tertarik karena budayanya itu yang nggak mereka temukan di sana. Aceh pun itu sebenarnya. Dan Aceh ini sebenarnya kalau mau bangun harus bangun kebudayaannya. Iya, kebudayaannya betul. Makanya kalau ingat waktu tahun 80-an misalkan sampai masjid waktu azan, itu kan orang ke toko-toko tutup. Dan tutupnya cuma taruh ini aja, kain aja. Bukan kain, kayu gitu dan nggak ada orang nyuri. Nggak ada yang nyuri, jatuh salat. Nggak ada WH saat itu nggak ada WH kan baru aja waktu syariat Islam itu diformalkan dan itu malah jadi masalah. Dulu kan cuma taruh gitu persis sama kayak di sini orang semuanya taruh aja situ nggak ada yang ngambil sama kayak di Aceh pencalang apa namanya sekarang ada pecalang. Memang pecalang itu kan sebenarnya untuk jaga bukan kayak WH itu di desa itu ada. Di sini kan banyak upacara Bang. Sembayang itu nanti yang ngamankan jalan, yang ngamankan itu pecalang sebenarnya. Awalnya seperti itu tugasnya. Cuma sekarang ini kemudian dilatih sama polisi, diinikan lebih besar perannya. Tapi artinya sebenarnya tanpa pecalang, tanpa apapun sama dengan kita di sana. Kalau Jumat itu udah palang aja kayu gitu. Orang dari Jakarta di Medan bingung ini nggak nyuri, nggak ada di Aceh dulu. Itulah udah jadi budaya. Sama dengan di sini, sama dengan di Bali. Dan makanya waktu dialog dengan orang-orang teman-teman dari Uni Eropa, saya bilang Anda jangan samakan Aceh dengan Boko Haram, Nigeria atau di Afgan. Melihat Islam itu sebagai sebuah hal yang ekstrim, keras kan. Enggak, ini budaya sama seperti Anda misalnya waktu hari Nyepi dan saya terbang pesawat, itu kan budaya udah jadi budaya Bali. Jadi itu aja baru dia bisa ini karena sebenarnya
Inilah yang perlu banyak dilakukan oleh orang-orang kita yang udah di luar ini, mempromosikan Aceh dalam pendekatan kultur. Dan itu bagusnya sekarang ini ada media sosial nih saya lihat Bang ya. Jadi banyak orang yang datang ke Aceh itu, kayak kemarin saya nonton itu orang Tionghoa dari Medan datang ke Aceh kan, enak di Aceh ini katanya, kita aman mau keluar kemana pun nggak apa-apa katanya, nggak ada tukang ngolah katanya di sana kan. Jadi maksudnya kemudian jangan kita yang ngomong. Tapi orang yang datang ke sana ngelihat, mereka bikin ini sendiri gimana tentang Aceh itu, dan itu yang jadi. Oke, jadi udah panjang nih kita ngomong. Jadi kira-kira seperti itu, udah panjang ya, karena Bang Adli ini selain sebagai akademisi juga staf ahli menteri Bang ya. Ya, tenaga ahli menteri ATR yang sekarang menterinya itu AHY. Saya ini fokus di bidang hukum adat dan masyarakat hukum adat. Jadi tanah-tanah adat, kan? Maka ini datang ke Bali ini, kita ini lagi ada FGD tentang pendaftaran tanah-tanah adat di Bali yang punya desa adat itu. Punya desa adat. Di sini kan dua desa, ada desa adat, ada desa dinas. Ya kan? Jadi desa adat, jadi bagaimana kita mau tanah-tanah adat ini kita administrasikan sehingga ke depan tidak akan hilang. Tidak akan, kami memang dulu ada teori namanya teori balon, mengembang mengempis. Jadi pada saat tanah adat bisa jadi ini sekarang kita buat tanah adat ini seperti tanah yang ada di Bali desa adat itu diakui oleh negara dan tetap eksis dan tetap milik daripada desa adat. Jadi itu yang saya lakukan, dan saya bukan hanya di Bali, kita main di Kalimantan Barat, di program kali ini Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Jambi, Sungai Penuh, kemudian pilot project mungkin ke Aceh, karena kan di Aceh kan orang bicara adat, selama ini kan bicara adat tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Kalau istilah saya tumpuk si, bukan substansi. Supaya adat ini kuat, perlu digagas ada adat yang punya nilai substansi. Karena itu memang bedanya kalau dengan daerah lain, dan di Bali sini banyak. Di sini adat itu memang hidup sekali gitu ya. Itu dijalankan oleh masyarakatnya, sehingga kalaupun dibilang itu ada adatnya, dan itu solusi mereka ketika ada republik. Mereka buat aja dua sistem. Kita kan enggak, kita melebur dulu kan, ya udah, jadi akhirnya kita bingung sekarang ini mana yang adat, mana yang hukum, dari luar itu bingung kita. Kalau di sini enggak, karena udah dipisah itu ya semuanya ada solusi gitu. Orang pada pindah dari desanya nggak apa-apa gitu, pindah tinggal di tempat lain, tapi dia nggak bagian dari situ untuk desa adatnya. Desa adat dia tetap balik ke desa asalnya. Jadi bundese. Bendesa itu kepala adat, kepala geci kalau penghulu kalau di Gayo itu reje ya. Tapi hebat, jadi adatnya ini dia bertahan. Jadi makanya bertahannya karena seperti itu Bang, mereka ini terikat dengan kampung. Jadi seperti itu, maksudnya di sini desa itu yang mereka terikat. Jadi kemanapun pergi ya balik lagi ke sana. Makanya saya baca itu ada desa tua, desa adat tua, desa adat anyar. Yang anyar itu yang pecahan ya. Jadi pecahan dari ini pindah ke sana, dan kemudian di Bali juga kan ada yang dari Majapahit, ada masa Bali Age, ada Bali Mulenya gitu kan, seperti Bali Age, Bali Mule. Bali Mule itu model seperti di Penglipuran itu Bali Mule. Itu Bali awal juga dulu, tapi udah nyampur dia. Kalau yang asli sekali itu Tenganan, Trunyan, Sembiran. Nah, itu desa asli. Itu gunung mereka punya semua Bang. Sawah di sana, orang punya desa itu, punya desa adat itu. Ya, desa adat itu. Mungkin Tenganan itu desa paling kaya di Indonesia itu. Ribuan hektar sawahnya. Gunungnya. Yang ngerjain orang desa lain. Jadi itu makanya kita penyakap namanya. Maka kita lagi atur itu. Saya akan menjadi membantu menteri, Pak Menteri, yang masa Pak Sofyan, Pak Hadi Cahyanto, sekarang Pak AHY, untuk supaya tanah-tanah adat di Indonesia ini terdaftar dengan baik. Bagian daripada program Presiden bahwa pada tahun 2025 ini
seluruh tanah di Indonesia terdaftar. Oh, ya. Jadi tanah ada itu kita kan masih tumpang tindih, jadi sehingga kalau ada investor pun masuk kemana ininya susah. Maka ini karena ini klaim ini klaim ini. Makanya kita pisah. Jadi tanah itu 3, tanah negara, tanah hak, tanah adat, tanah wilayah. Tanah wilayah ini selama ini tidak ada yang ngurus sejak 1960. Maka kita Kementerian Agraria dan Tata Ruang sejak tahun 2020 ke 2019 kita perbaiki termasuk kita buat regulasi sehingga bukan hanya tanah negara dan tanah hak yang diurus, tanah hak adat pun kita urus tanah wilayah ini. Maka hari ini kita datang ke Bali. Nah, jadi seperti itu bincang-bincang saya dengan Bang Adli. Selama ini kami hanya bertempur di media sosial. Bang Adli ngomong gini, nanti saya balas. Akhirnya kita ketemu buka di sini dan inilah wawancara saya. Jadi demikian dulu, Bang Adli. Terima kasih. Sama-sama ngobrol di sini. Senang saya bertemu Tungku Win Wanor. Senang saya. Karena kami ketemu kan di udara. Tahun 2004-an lah. 2004 sejak mulai ada Facebook ya. Sejak ada Facebook diskusi terus kan. Tapi nggak pernah ketemu. Nah, 20 tahun baru ketemu. 20 tahun baru ketemu. Ya. Jadi demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.